jasad yang masih dititipkan Allah bernapas sekali tarik sekali hembus, semua gerak langkah kita ini bernilai amal soleh insyaallah, sehingga ketika nanti kita mati menghadap Allah bisa kita jadikan bekal anak-anak yang kita tinggalkan soleh dan solehah, sehingga mereka mengirimkan bacaan Quran, berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun masjid, menolong agama Allah, terang dan lapang alam barzakh kita. Dan hidup yang singkat ini betul-betul bermakna. Hidup yang pertama hidup sekedar beramal, hidup yang kedua berat karena kita akan mempertanggungjawabkan semua amal. Belum dikatakan berhasil kalau belum sakaratul maut, belum mati dalam la ilaha illallah. Walaupun saya sendiri ustadz yang khotib, yang khutbah, yang ceramah, yang tausiah, tak ada jaminan. Makanya diantara doa yang kita mintakan kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Cara husnul khatimah adalah istiqamah. Cara istiqamah adalah dengan berjamaah. Cara berjamaah adalah dengan cara hijrah. Yang sudah hijrah alhamdulillah, yang sudah hijrah segera menggabungkan diri dengan jamaah. Yang sudah berjamaah insyaallah istiqamah. Yang istiqamah pasti buah hasilnya adalah husnul khatimah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan ceramah Ustaz, suami saya ini istiqamah. Istiqamah apa Bu? Istiqamah sholat Jumat. Alhamdulillah daripada yang tak sholat Jumat. Betul? Itulah maka banyak yang tak sholat, karena kita hanya melihat sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Sempat-sempatkan duha, sempat-sempatkan tahajud, sempat-sempatkan witir. Masanya nanti datang kita mau, tapi sempat sudah tak ada. Saya tahu Bapak Ibu akan masuk ke tempat beribadah. Bekerja itu beribadah karena mencari makanan yang halal. Tangan Bapak mungkin kotor, tapi duitnya bersih. Betul? Pakaian mungkin kotor, tapi hatinya insya Allah bersih. Innallaha thayyibun, Allah suka yang bersih. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Yang kotor-kotor tempatnya juga nanti di tempat yang kotor, neraka jahanam. Jaga makan, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah, insyaallah doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 pertanyaan, satu kotak pertanyaan di belakang tidak lagi dijawab karena isinya tentang anjing semua. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar? Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah, maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore.
1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15, berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak, bisa panas dalam dan batu. Apa hukumnya menerapkan sistem demokrasi kapitalis, dan apa hukumnya mengatakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah? Ada yang namanya fikih. Fikih itu dibagi lagi, ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalat, jual beli, dagang, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, musaqah, sewa menyewa, gadai menggadai, menghidupkan tanah untuk pertanian. Ini namanya fikih muamalah, ekonomi. Ada lagi namanya fikih jihad. Siapa yang akan diangkat menjadi panglima jihad, siapa yang itu kafir harbi, siapa kafir zimmi, siapa yang non muslim tapi tetap dijaga darahnya. Ada namanya fikih siyasah, disebut juga dengan siyasah syar'iyah, disebut juga dengan min fiqhid daulah, disebut juga dengan fiqhul khilafah. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, meninggal 450 Hijrah. Namanya Imam penarang kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itulah dia kitab yang ditulis berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam, hukum-hukum, As-Sultaniyah, tentang kekuasaan. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Nama orang yang bermusyawarah itu namanya ahlul halli wal aqdi, karena tidak sama antara suara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan dalam demokrasi tak ada beda antara suara diplomat dengan penjual tomat. Penjual tomat yang tersinggung, nanti takut saya asosiasi penjual tomat melaporkan saya pula. Itu sekedar perumpamaan saja. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang alim ulama bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin. Lalu pemimpin tadi punya wajib 5, 10. Begitu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Menjaga perdamaian, mendamaikan orang yang berkonflik, menjaga agama dari kesesatan, menjaga orang susah jangan sampai tak makan. Itulah mengapa para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, masing-masing punya calon. Orang Muhajirin punya calon Umar bin Khattab, orang Ansor punya calon Sa'ad bin Ubadah. Mereka bermusyawarah, tereliminasi Sa'ad bin Ubadah karena dia tidak Quraisy. Karena hadis Nabi berkata, al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti diangkat dari golongan Quraisy. Akhirnya terangkatlah Umar bin Khattab. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar lebih layak, karena waktu Nabi sakit Abu Bakar yang diangkatnya menjadi imam sholat. Imam sholat mengindikasikan akan menjadi imam besar, imam sebuah kekuasaan. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Abu Bakar berwasiat, kalau aku meninggal nanti akan naik Umar. Umar pun naik. Meninggal Umar bin Khattab, Umar tidak meninggalkan wasiat. Sahabat berkumpul bermusyawarah. Lalu kemudian tinggal 6 orang. 6 orang menetapkan naiklah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman meninggal terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab meninggal, Utsman meninggal, Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah Majusi. Lalu kemudian Utsman bin Affan dibunuh sedang membaca Al-Quran. Lalu kemudian bermusyawarah, diangkatlah Sayyidina Ali. Islam tidak ada mengangkat anak setelah orang tua meninggal, sistem monarki.